Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Gusmiarni, NIM 21410104004, kelas D4 PGMI Winhas Jember. Di sini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 Kurikulum Merdeka, dengan materi mengubah bentuk energi. Perlu kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat memerlukan energi, karena energi dapat membuat kehidupan lebih mudah. Apa sih itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi berasal dari sumber energi. Apa sih itu sumber energi? Sumber energi itu sendiri adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan sebuah energi. Setelah kita mengetahui sumber energi dan energi itu apa, kita harus mengetahui macam-macam energi. Macam-macam energi itu ada banyak sekali macamnya. Tapi pada dasarnya ada dua macam-macam energi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada energi potensial, dan yang kedua ada energi kinetik. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda disebut dengan energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang ada di dalam sebuah benda. Energi potensial itu tersimpan di dalam berbagai energi lagi. Yang pertama ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang berasal dari zat kimia. Energi kimia terdapat dalam makanan, bahan bakar, baterai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada energi yang berasal dari energi pegas. Energi pegas itu tersimpan pada benda-benda yang elastis. Dan yang terakhir ada energi gravitasi. Energi gravitasi berasal dari benda yang terkena gravitasi. Jadi apabila benda terkena gravitasi, maka benda tersebut akan jatuh di permukaan bumi, yaitu itu termasuk energi gravitasi atau termasuk energi potensial. Lalu selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Energi kinetik itu sendiri dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Makin besar massa benda, maka makin besar energi kinetik yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya energi-energi kinetik yang ada di sekitar kita, mobil, sepeda, dan kendaraan-kendaraan yang bisa bergerak. Baik, selanjutnya, setelah kita mengenal berbagai macam energi, yaitu ada energi potensial dan ada energi kinetik, kita harus mengenal perubahan-perubahan bentuk energi. Ada banyak sekali perubahan bentuk energi yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada perubahan energi kimia. Yang pertama, dari energi kimia menjadi energi gerak. Contoh dari energi kimia menjadi energi gerak adalah bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin itu kan termasuk energi kimia. Jika bahan bakar bensin itu diberikan kepada sepeda motor atau kendaraan-kendaraan yang lain, maka kendaraan tersebut dapat bergerak dengan baik. Jadi, itu termasuk energi. Dari energi kimia menjadi energi gerak. Lalu, perubahan energi kimia yang kedua, energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, baterai diubah menjadi cahaya pada lampu senter. Jadi, di lampu senter terdapat baterai. Baterai tersebut difungsikan untuk menghidupkan lampu senter. Jadi, dari energi kimia bisa menjadi energi cahaya. Perubahan energi yang kedua, ada perubahan energi kinetik.
energi kinetik menjadi energi panas. Contohnya, pemakaian sepeda motor dalam jangka waktu yang amat lama dan dalam perjalanan yang cukup jauh. Jadi, mesin menjadi panas. Jadi, apabila kita menggunakan sepeda motor dalam keadaan yang jauh dan cepat, pasti mesin dalam sepeda tersebut juga akan mengalami energi panas. Perubahan energi kinetik yang kedua, energi kinetik menjadi energi bunyi. Contohnya, ketika kita bertepuk tangan, maka akan menimbulkan suara atau bunyi. Yang kedua, dua benda keras yang dibenturkan, maka juga akan menimbulkan bunyi. Perubahan energi kinetik yang ketiga adalah energi kinetik menjadi energi listrik. Contohnya adalah pemakaian dinamo, kincir angin, dan pemanfaatan PLTA. Perubahan energi kinetik yang terakhir adalah energi kinetik menjadi energi cahaya. Contohnya, ketika dinamo sepeda digunakan, dan yang kedua, ketika generator digunakan. Selanjutnya, perubahan di energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan memerlukan sebuah alat-alat listrik untuk memudahkan aktivitas kita dalam beraktivitas sehari-hari, bukan? Jadi, energi listrik itu juga mengalami perubahan-perubahan yang begitu beragam. Yang pertama, energi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu senter, lampu sepeda motor. Terus yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Pasti kalian di rumah ada televisi, terus ada radio. Jika semuanya itu dihubungkan dengan listrik, maka semuanya akan menyala, bahkan menimbulkan suara. Jadi, energi listrik juga dapat berubah menjadi energi bunyi. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, pada perabotan kipas angin, blender, mobil listrik. Jika semuanya itu terhubung dengan listrik, maka kipas angin juga bergerak, blender juga dapat berputar. Itu termasuk energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi magnet. Ini biasanya terdapat pada pengangkat besi yang menggunakan elektromagnetik. Energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, energi listrik dapat diubah menjadi energi kimia seperti charger batu baterai dan pengisian aki baterai motor. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi panas. Seperti contoh setrika, terus kompor listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu energi, apa itu sumber energi, macam-macam energi, dan berbagai macam perubahan bentuk energi, kita harus membuktikan apakah benar energi itu dapat berubah. Kita sekarang bisa menggunakan beberapa alat yang digunakan untuk pembuktian kalau perubahan energi itu emang ada. Contoh media praktek perubahan energi yang sudah ada di atas, kita hanya memerlukan pertama lilin, kertas yang sudah dibentuk spiral, serta korek api. Caranya, kertas yang sudah digunting secara spiral diletakkan di atas lilin yang sudah menyala dan berdiri dengan tegak. Diletakkan sejajar dan di atasnya. Kita tidak boleh bergerak dan harus menunggu apakah kertas tersebut dapat bergerak. Kertas tersebut
akan mengikuti gerak sesuai dengan bentuk spiralnya karena terkena energi panas. Jadi pembuktian dari kertas tersebut yaitu energi panas menjadi energi gerak. Selanjutnya dari pembuktian itu kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi terlebih lanjut dalam praktek perubahan bentuk energi tersebut. Jawablah soal lalu deskripsikan praktek perubahan energi yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, energi apa saja yang ada di dalam praktek yang sudah dilakukan. Yang kedua, lilin menghantarkan energi apa. Yang ketiga, energi apa yang terjadi pada kertas spiral. Dan kegiatan ini termasuk perubahan energi apa. Dan ceritakan semua ini di depan kelas. Jadi, permainan tersebut adalah sebuah media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk membuktikan bahwa perubahan bentuk energi itu ada. Jadi, lilin tadi menghantarkan energi panas karena sudah dinyalakan dengan api, lalu kertas spiral yang sudah dibentuk secara spiral diletakkan di atasnya dapat mengingkari lilin tersebut, maka dari kegiatan itu, energi panas yang ada di lilin mengubah kertas spiral yang diam menjadi energi yang bergerak. Jadi, pembuktian ini dapat kita lakukan dalam pembelajaran dan semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih atas semuanya. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.